Kita memasuki minggu ke-16 masa biasa, hari dan waktu yang baik untuk berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Nya yang sudah kita alami. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 24 sampai 43, berbicara tentang lalang di antara gandum. Ketika menabur, hanya benih gandum yang ditabur saja. Tetapi ketika bertumbuh, lalang juga ikut. Lalu para hamba dari Tuhan bertanya tentang hal itu, dan mereka ingin mencabut lalang itu dari antara gandum. Tetapi Yesus katakan demikian, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Perikop ini berbicara soal sejarah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah dalam diri setiap pribadi. Allah menciptakan, dan ciptaannya itu baik adanya. Tapi setan datang untuk mengganggu dan mengalihkan perhatian manusia dari kebesaran dan kebaikan Allah di dalam dirinya. Siapa yang bertahan dalam kebaikan akan diikutsertakan dalam kebahagiaan rumah Allah. Kalimat terakhir dari perikop Injil hari ini dengan jelas mengatakan, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku. Baik, kenapa Yesus katakan jangan? Sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalangnya. Bisa dijelaskan demikian, bahwa manusia, setiap pribadi, terkomposisi atas indera-indera eksternal dan atau bagian luar dan indera-indera atau daya-daya internal bagian di dalam, yakni intelek, kehendak, dan daya ingat. Indera luar berusaha untuk menguasai dan mengatur seluruh gerak dan langkah manusia seluruhnya. Demikian juga daya-daya internal, yakni pikiran, kehendak, dan daya ingat itu ingin menguasai dan mengatur seluruh gerak langkah hidup manusia. Dua bagian diri ini mau saling mendominasi dalam diri kita. Tak ada yang mau mengalah. Yang kodrati, indrawi, yang eksternal itu berusaha untuk mengatur diri kita dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, dia alami. Tetapi di sisi yang lain, indera-indera atau daya-daya internal pikiran dan kehendak kita juga berusaha untuk mengatur seluruh diri kita dengan apa yang ada menjadi kekuatannya. Nah, apa yang terjadi dari dua bagian ini yang ingin saling mendominasi dalam diri kita? Diri kita akan ada dalam pertentangan yang panjang, konflik antara yang eksternal dan yang internal terjadi dalam diri kita. Sehingga konflik itu selalu kita alami dan selalu kita rasakan. Kita selalu berbuat apa yang tidak ingin kita lakukan. Seperti kata Santo Paulus, pertentangan utama dan pertama ada dalam kodrat, ada dalam diri kita. Apakah tidak bisa rekonsiliasi? Bisa. Rekonsiliasi antara sisi diri manusia ini hanya bisa dikerjakan oleh kekuatan Allah sendiri. Sehingga Santo Paulus katakan dalam bacaan kedua, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak sanggup untuk merekonsiliasi antara apa yang datang dari luar dan apa yang ada di dalam batin kita yang selalu baik adanya. Artinya, hanya Allah Roh Kudus dengan seluruh kekuatan ilahi yang bisa membantu kita untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita yang tidak baik, mengatasi kelemahan dan kerapuhan kita. Allah Roh Kudus yang bisa membantu membuat rekonsiliasi segala pertentangan yang ada di dalam diri kita. Allah tidak menyelamatkan kita di luar diri atau di luar kodrat kita. Karena Allah sendiri dalam Yesus Kristus sudah menjadi manusia, mengambil kodrat kita sebagai manusia agar bisa menyelamatkan kodrat kita, bisa menyelamatkan kita sebagai manusia. Sehingga untuk menyelamatkan kita, Allah tidak mungkin mencabut kita dari kodrat kemanusiaan kita. Sehingga ia katakan, jangan,
sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalangnya. Yesus sangat menghargai kodrat kita. Yesus sangat menghargai diri kita. Yang menghargai apa yang ada di dalam diri kita karena itu adalah ciptaannya. Maka kita pun perlu mendidik dengan benar dan baik kodrat kita agar sejalan sesuai dengan arahan dan kehendak Allah. Yesus katakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Membiarkan tumbuh bersama bukan berarti Allah ingin mencobai kita. Tidak. Membiarkan tumbuh bersama dalam arti manusia dengan seluruh kebebasannya bisa memilih mau merawat yang baik, yakni gandum, atau memberi makan kepada yang jahat, ilalang. Semakin memberi makan, maka semakin ia akan berkembang. Sehingga ketika kita memberi makan kepada kesabaran, maaf, murah hati, dan segala kebaikan yang ada di dalam diri kita, segala kemampuan, kapasitas kita untuk berbuat baik, maka itu juga akan tumbuh dan berkembang menjadi gandum kebaikan untuk kepentingan orang lain dan keselamatan jiwa kita. Kita adalah manusia yang secara kodrati lemah, rapuh, terbatas, dan penuh kekurangan. Tapi Allah berusaha dan mau agar kita mampu percaya kepadanya, membiarkan diri dituntun olehnya sendiri, agar kita bisa mengatasi segala kerapuhan kita itu. Allah mau agar kita menjadi ilahi, menjadi yang adikodrati, dengan membiarkan diri kita dituntun oleh Allah Roh Kudus. Sehingga kita adalah manusia rapuh dan berdosa yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah sendiri. Demikian juga gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang sedang mencari dan mau mengalami kebaikan dan kemurahan hati Allah sendiri. Tetapi manusia bebas untuk memberi makan, entah kepada yang jahat atau kepada yang baik. Manusia bebas memilih untuk tetap iri hati, tetap cemburu, tetap balas dendam, tetap bersifat egois, tetap mengingat dirinya sendiri. Maka sama dengan ia sendiri mematikan segala potensi, segala kemampuan kebaikan yang ada di dalam dirinya dan membiarkan setan menguasai dirinya. Biarkan keduanya tumbuh bersama. Berarti Allah mau membuka pintu hatinya. Apakah manusia yang mau mencari dan masuk ke dalam hati Allah dan menemukan kekuatan di dalamnya? Atau manusia tetap membiarkan dirinya dikuasai si jahat dan bahkan memberi makan, memberi gizi kepada hal-hal yang tidak baik, yang jahat itu, yang justru menggerogoti jiwanya sendiri. Tuhan tidak pernah jauh dari pergumulan manusia. Ia selalu setia berbuat baik. Ia selalu setia dengan siapa saja yang setia dalam berbuat baik. Tuhan tidak lepas tangan. Ia ada, ia hadir untuk membantu manusia dalam kesulitan apapun. Allah Roh Kudus adalah kekuatan untuk membuat rekonsiliasi, mendamaikan pertentangan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bebas dari pertentangan itu ketika kita menyerahkan diri seutuhnya ke dalam kuasa dan tuntunan Allah. Kita hanya diminta untuk rendah hati dan membiarkan Allah masuk, menguasai dan mengatur seluruh kodrat kita agar sesuai dengan kehendak dan keinginan yang adikodrati yang datang dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita menjadi selamat, kita menjadi orang yang bebas sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Pada akhirnya, kita akan juga seperti gandum-gandum yang dimasukkan Allah ke dalam lumbung kebahagiaan abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh niat baik, seluruh pekerjaan, dan semua yang kita serahkan kepada Tuhan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.